Nama saya Dwi Apriyandi dengan NIM 1812 000428. Di sini saya akan membuat jaringan ad hoc menggunakan komputer server dan juga klien. Nah, jadi kita perlu menggunakan dua buah laptop. Satu laptop sebagai server dan juga satu laptop sebagai klien agar bisa melakukan sharing data dan juga sharing internet. Oke, jadi yang mana nanti komputer server akan membagikan datanya ke komputer klien. Komputer klien dapat menerima data dari komputer server dan juga koneksi internet dari server. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan, cek sebagai berikut. Di sini kita menggunakan dua buah laptop ya. Kita menggunakan dua buah laptop ini. Yang ini kita gunakan sebagai laptop server. Yang ini kita gunakan sebagai kliennya. Jadi kita menggunakan dua buah laptop. Oke. Jadi yang ini sebagai server tadi, yang ini sebagai klien. Oke, yang pertama kali kita akan men-setting komputer server dulu. Apabila komputer server sudah selesai, maka kita setting komputer kliennya. Oke. Pertama menuju komputer server. Dalam pembuatan jaringan ad hoc ini, yang pertama kali kita setting adalah komputer server. Jadi ada dua komputer yang akan kita setting. Yang pertama adalah komputer server, yang kedua adalah komputer klien. Nah, yang pertama kali ini kita setting adalah komputer servernya yang berfungsi untuk membagi data dan juga membagikan koneksi internet. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus mengkoneksikan internet kita dulu, internet wifi-nya yang ada jaringannya ya, untuk koneksi jaringannya. Oke. Nah, ini adalah koneksi internet saya, Huawei 24G P6WG Connect. Oke, kita harus membuka CMD. Lalu kita buka melalui Run as Administrator. Kita buka. Lalu pilih Yes. Di sini yang pertama kali kita buat adalah kita harus mengetikkan seperti ini. Ketik net sh WLAN set hosted network mode allow SSID. Nah, SSID adalah nama WiFi kita. Kita di sini akan membuat nama WiFi-nya yaitu tugas wireless LAN. Tapi terserah kalian juga sih SSID-nya mau apa. Nah, di sini punya saya adalah tugas wireless LAN. Oke, selanjutnya adalah passwordnya, yaitu kita masukkan seperti ini. Oke, passwordnya untuk saya yang simple aja, nggak perlu susah-susah, karena nanti repot juga kalau susah-susah gitu. Jadi sini saya akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini menurut saya lebih gampang karena nggak repot-repot untuk masukannya gitu kan. Oke, tugas wireless LAN nama WiFi kita, sedangkan 1 sampai 8 ini adalah passwordnya. Nah, kalau udah lalu kita tekan enter. Oke, di sini sudah berhasil dibuat, tetapi belum bisa dimunculkan adapter jaringannya. Untuk munculkan adapter jaringannya, kita harus mengetikkan seperti ini. Net sh WLAN start hosted network. Apabila kita membuat seperti ini, maka adapter kita akan muncul pada change adapter setting nanti. Kalau udah seperti ini, lalu kita tekan enter. Oke, the hosted network starter. Berarti sudah ada network kita yang kita buat. Lalu kita cek apakah benar sudah dibuat. Nah, kita tutup aja. Lalu kan ini aja. Lalu ketikkan control panel. Lalu pilih control panel. Oke, lalu pilih namanya network and internet.
lalu pilih Network and Sharing Center. Oke. Lalu pilih yang change adapter setting untuk melihat jaringan kita sudah terbuat atau belum. Nah, ini dia. Yang sudah kita buat tadi, jaringan yang sudah kita buat tadi. Di sini adalah local area connection 2, yaitu nama koneksinya adalah tugas wireless LAN yang sudah kita buat tadi. Ini mau kita share ke WiFi-nya. Selanjutnya klik kanan pada WiFi ini, lalu pilih properties, lalu pilih sharing. Ini centang, lalu pilih local area network connection 2. Nah, nanti ada pilihan itu. Nanti ada pilihan pilih local area connection 2 atau koneksi atau network yang kita buat tadi. Di sini tugas wireless LAN adalah local area network connection 2. Kalau sudah, lalu tekan OK. Kita tekan OK. Nah, tapi sebelum itu, agar kita bisa melakukan sharing, kita harus men-setting yang namanya Change Advanced Sharing Setting. Nah, kita harus melakukan beberapa hal agar komputer server dapat men-sharing ke komputer klien. Tekan turn on sharing ini, lalu ini di turn on, lalu untuk password ini turn off. Itu tadi di all network. Sekarang di guest atau public ya. Pilih turn on network discovery, lalu yang ini pilih turn on file and printer sharing. Turn on semua. Kalau sudah, pilih save. Karena punya saya sudah dibuat, jadi ya, tidak perlu lagi, klik cancel aja. Oke. Kita sudah menge-share network kita yang tugas wireless LAN ini. Selanjutnya kita harus mengecek IP yang akan kita gunakan pada komputer klien. Cara mengecek IP kita adalah kita tekan kita ketikkan ipconfig. Nah, ini fungsinya untuk melihat IP. Kita tekan enter. Oke, di sini IP internet pada local area connection 2 itu adalah 192.168.137.1. Ini yang akan kita gunakan sebagai gateway untuk si komputer klien. Jadi ini akan kita gunakan sebagai gateway di komputer klien. Jadi pada saat pengisian IP ini kita gunakan sebagai gateway-nya. Ini adalah IP internet kita, IP internet modem saya 92.168.101. Ini adalah IP internet saya, sehingga saya bisa terkoneksi internet. IP ini adalah IP yang akan kita taruh di klien nanti sebagai gateway. Nah, itu saja settingan untuk servernya. Sekarang kita beralih ke klien. Setelah kita men-setting ad hoc tadi, kita udah juga lihat IP-nya. Sekarang kita akan membuat folder yang akan kita sharing ke klien. Jadi kita akan membuat folder yang akan kita sharing ke klien dan juga isinya gitu ya. Nah, oke, di sini saya akan membuat foldernya dulu dengan cara klik kanan, lalu pilih new. Nah, lalu pilih folder namanya, folder. Oke, di sini saya akan membuat namanya sharing klien ya, sharing bukan sharing namanya, gini aja keren, share ke klien. Oke, inilah yang akan saya share, lalu tekan enter. Inilah yang akan saya share ke klien. Oke, lalu sebagai isiannya sini saya akan menaruh Winbox ke dalam share folder ini. Saya copy, lalu saya masukkan ke sini, paste. Oke, ini adalah folder yang akan saya share ke kliennya. Untuk menge-share-nya kita lakukan konfigurasi sedikit, yaitu dengan cara klik kanan lalu pilih share with. Oke, share with, lalu specific people, lalu pilih tanda bawah di sini, lalu pilih everyone. Everyone ini artinya semua orang ya. Oke, add. Nah, di bagian everyone ini kasih dia tanda red and bright. Jadi
si klien ini bisa mengcopy lalu mengganti isi file yang akan di-sharing. Itulah fungsi read and write. Bisa mengcopy, bisa mengganti isi file yang akan di-sharing. Kalau kita membuat read aja, maka si klien cuma bisa melihat, nggak bisa mengcopy. Jadi kita perlu mengubah jadi read and write, read atau write gitu. Oke, lalu pilih share. Rupanya di sini sudah bisa di-share. Your folder is shared. Folder kamu sudah di-share. Oke. Sekarang kita bisa ngelihat di client. Setelah komputer server sudah kita setting yang ini, maka kita lanjut men-setting laptop sebagai kliennya. Yang ini nih. Oke, sekarang kita lanjut ke setting kliennya. Setelah kita melakukan setting jaringan, setting pembuatan jaringan ad hoc pada komputer server, sekarang kita akan melakukan setting terhadap komputer klien agar dapat melakukan sharing data dan berbagi koneksi internet. Jadi nanti komputer klien ini akan mendapatkan koneksi internet dari si server. Oke, begini caranya. Kita pilih, pertama kita harus cari dulu jaringan yang kita buat tadi, jaringan ad hoc yang kita buat tadi. Ini adalah jaringan yang saya buat, tugas wireless LAN. Nah, ini adalah yang saya buat tadi. Lalu kita pilih, kita tekan, lalu kita hilangkan connect automatically. Ini nggak ada alasan saya hapus ya, karena saya nggak suka aja otomatis, saya lebih suka manual gitu kan. Lalu pilih connect. Oke, untuk passwordnya tadi yang saya buat adalah 1 sampai 8. Nah, ini saya masukkan aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita lihat lagi di sini 1 sampai 8. Kalau udah pas, lalu kita pilih next. Lalu kita pilih yes. Oke, kita tunggu sampai terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Lalu walaupun sudah terhubung, bukan berarti komputer klien dapat mengambil data dari komputer server sebelum kita memasukkan IP-nya. Jadi walaupun sudah terhubung, kita belum bisa mengambil data dari server. Selanjutnya kita melakukan setting pada IP agar dapat mengambil data pada servernya. Caranya adalah kita tekan control panel, kita ketikkan control panel di sini. Oke. Nah, lalu kita pilih Network and Internet. Lalu pilih Network and Sharing Center. Di sini kita pilih Change Adapter Setting. Di bagian WiFi kita masukkan IP yang sudah kita lihat pada komputer server tadi. Yang saya bilang tadi adalah 192.168.137.1 itu adalah gateway yang akan digunakan pada komputer klien ini. Kita masukkan aja. Klik kanan, lalu pilih properties. Lalu pilih Ethernet Protocol version 4. Kita masukkan IP-nya. Di sini saya masukkan IP gateway-nya dulu yang tadi saya bilang 192.168 137 salah ya, 137 lalu 1. Ini adalah IP gateway-nya. Kita klikkan aja. Di sini kita masukkan seperti ini, tapi belakangnya ini agak berbeda. Di sini saya ambil 5. Kenapa berbeda? Karena kalau sama, IP address sama IP gateway nggak boleh sama. Dia nggak bakal bisa diokekan. Nah, bakal terjadi warning gitu. Jadi di sini bakal saya kasih belakangnya 5. Ketikkan 5. Lalu kita tekan di sini, lalu terisi otomatis. Jadi beda di sini ya. IP address sama gateway beda. Jadi yang bedakan cuman si alamatnya aja nih. Sebelah di sini 1, di sini 5. Oke, untuk DNS-nya sendiri diisikan 192.168.137.1 sama kayak gateway. Jadi IP ini bisa berfungsi sebagai gateway juga sebagai DNS. Nah, kalau sudah seperti ini lalu kita klik OK. Kita klik OK.
cara mengecek data yang udah di-share tadi yaitu dengan cara Windows R. Di sini kita masukkan garis miring slash ya, slashnya 2 kali, lalu masukkan gateway yang udah kita masukkan tadi 192.168.137.1. Kita masukkan si gateway-nya supaya kita bisa ngecek data yang di-share melalui server tadi. Kita tekan enter. Nah, di sini ada user. Kita klik usernya. Karena nama komputer saya Delta, komputer server saya Delta, jadi kita klik Delta, lalu klik desktop. Ini dia folder yang kita share tadi ke klien, yang kita buat share tadi. Isinya adalah Winbox kalau nggak salah. Nah, kita di sini kita buktikan apakah isinya Winbox. Ternyata Winbox. Berarti pengeseran dari server ke klien menggunakan jaringan ad hoc telah berhasil. Jadi ini bisa kita ambil. Oke, kita ambil copy, lalu kita buka desktop. Nah, kita paste di sini. Oke, waduh, komputer saya agak lemot. Nah, di sini dia sedang memindahkan datanya. Oke, itu dia Winbox-nya. Itu dia Winbox V3-nya. Oke, jadi sekian dulu. Ini adalah langkah-langkah dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang. Saya Dwi Apriyandi dari kelas DFF Malam dengan NIM 1812000428. Dengan ini telah selesai melakukan tugas wireless LAN, Pak. Tugas wireless LAN sudah selesai. Jadi sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.